Belajar hukum dari kasus kopi sianida. Narapidana Jessica Kumala Wongso, 20 tahun penjara. Halo teman-teman semua, salam judis muda. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, kita berjumpa kembali untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam keadaan sehat dan kuota internet lancar ya. Nah, video kali ini saya mengajak kalian untuk menganalisis kasus paling populer pada tahun 2016, yakni kasus pembunuhan korban bernama Wayan Mirna Salihin yang diduga diracun dengan menggunakan natrium sianida. Kasus ini berkekuatan hukum ingkrah, di mana Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan hukuman 20 tahun penjara pada pelaku pembunuhan bernama Jessica Kumala Wongso. Penasihat hukum dari Jessica Kumala Wongso telah melakukan upaya hukum banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali, namun ditolak oleh hakim. Sehingga hukumannya tetap adalah 20 tahun penjara berdasarkan putusan nomor 777-PIT-2016-PN Jakarta Pusat. Kekuatan fakta hukum kasus kopi sianida tanpa adanya saksi yang melihat Jessica yang memasukkan racun ke dalam kopi. Sesuai dengan kelanjutan video sebelumnya, bahwa akan ada 7 tema video tentang kasus ini, yakni pertama, pengenaan pasal 340 KUHP oleh hakim kepada narapidana Jessica. 2. Kekuatan fakta-fakta hukum tanpa adanya saksi yang melihat bahwa Jessica memasukkan sianida ke dalam kopi. 3. Kekuatan keterangan ahli dalam persidangan. 4. Kredibilitas lie detector atau alat uji kebohongan kepada Jessica. 5. Visum et repertum dalam hukum pidana. 6. Hak ingkar terdakwa saat di persidangan. 7. Komparasi struktur putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Video kali ini membahas tema kedua, yakni bagaimana kekuatan fakta hukum di samping tidak adanya saksi yang melihat Jessica menaruh racun sianida ke dalam kopi korban. Bagi kalian yang belum memahami kasus ini, bisa melihat keseluruhan sidang yang ditayangkan di channel-channel YouTube Berita Nasional, atau kalian dapat membaca putusan hakim sebanyak 372 halaman. Kalian dapat juga melihat video sebelumnya dalam channel YouTube ini mengenai pertimbangan hakim menghukum Jessica 20 tahun penjara menurut pasal 340 KUHP. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dahulu apa itu fakta hukum. Fakta hukum adalah keadaan yang sesungguhnya di mana bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan unsur dakwaan. Pasal 197 ayat 1 huruf D KUHP menyebut putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Lebih lanjut dalam pasal 197 ayat 2 yang mengatur bahwa jika tidak dipenuhinya syarat ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Kata fakta sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni factum, yang artinya a thing done, a performed, sesuatu yang ada atau senyatanya, kenyataan, realitas, atau fenomena. Lalu apakah fakta persidangan itu? Apakah sama dengan fakta hukum? Mantan Ketua Komisi Yudisial yakni Bapak Busyra Muqaddas yang menyatakan bahwa maksud fakta persidangan adalah fakta saksi, fakta terdakwa, barang bukti, dan fakta pembelaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hapi Tri Sulistiono SHMH, bahwa fakta hukum dan fakta persidangan tidaklah sama. Yang dimaksud dengan fakta hukum adalah fakta atau keadaan yang tidak dapat dibantah, atau yang bersesuaian satu sama lain, yang relevan dengan unsur dakwaan. Hal-hal yang masih dipertentangkan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya tidak dapat menjadi fakta hukum. Kemudian, jika fakta hukum adalah fakta yang bersesuaian satu sama lain berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang relevan dengan unsur dakwaan, maka yang menjadi permasalahan adalah apabila dalam suatu perkara terjadi pertentangan antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti. Kemudian bagaimana hakim memperoleh fakta hukum dalam perkara tersebut? Sama seperti kasus Jessica ini, di mana ada pertentangan-pertentangan antara keterangan terdakwa dengan barang bukti. Salah satu contohnya saja saat Jessica mengingkari alat bukti seperti CCTV. Sikap Jessica ini termasuk hak ingkar terdakwa. Hak ingkar sendiri akan dibahas di video ke-6 nanti.
Namun sebelum itu, teman-teman harus memahami terlebih dahulu apa itu fakta hukum yang diperoleh sumbernya dari mana. Fakta hukum dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur dan ditentukan secara limitatif dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Artinya, di luar alat bukti dalam pasal 184 ayat 1 KUHP tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai pembuktian kesalahan terdakwa. Yang dimaksud dengan alat bukti sendiri adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 ayat 1 tadi secara berurutan. Yang pertama, keterangan saksi, kedua, keterangan ahli, ketiga, surat, keempat, petunjuk, dan terakhir, keterangan terdakwa. Apabila terdapat kontradiksi antara keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa, maka hakim dapat menggunakan alat bukti petunjuk. Pasal 184 ayat 1 huruf D KUHP menyatakan petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur dalam ketentuan pasal 188 KUHP yang selengkap-lengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pertama, definisi petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 2. Petunjuk, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hanya dapat diperoleh dari A. Keterangan saksi, B. Surat, C. Keterangan terdakwa. Yang ketiga, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan sangat arif dan bijaksana. Setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Nah, hal menarik dalam kasus ini, di mana penasihat hukum terdakwa melakukan pembelaan dengan menyatakan bahwa tidak ada satu orang pun atau tidak ada saksi siapapun yang melihat bahwa Jessica memasukkan sianida ke dalam kopi korban. Saat saya mendengar ucapan penasihat hukum tersebut, saya sontak kaget dan sedikit menganggukkan kepala. Keraguan bahwa Jessica si pembunuh mulai muncul saat saya menyaksikan sidang pembelaan tersebut. Sampai akhirnya, setelah belajar hukum, terutama hukum acara pidana, saya mulai memahami bahwa hukum mengatur sedemikian rupa agar hakim bertindak sesuai dengan hukum positif yang ada, yakni sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum pidana. Dalam kasus ini, penuntut umum menghadirkan 24 saksi yang dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, Hani, karena Hani berada di lokasi kejadian dan bersama korban maupun Jessica. Kedua, para pegawai Oliver. 3. Keluarga korban yang terdiri dari suami, ayah, dan kembaran korban. Keempat, dokter yang memeriksa saat dibawa korban ke klinik terdekat. 5. Christy Louise Carter atau atasan Jessica di Australia. 6. John Jesus Torres atau rekan kerja Jessica di Australia. Dari 24 saksi di atas, fakta saksi menunjukkan tidak adanya satu saksi pun yang melihat bahwa Jessica memasukkan natrium sianida ke dalam kopi korban. Dalam hal ini memang berlaku asas praduga tidak bersalah. Namun, guna menjadi kebenaran material, hakim berupaya menyusun fakta-fakta hukum sesuai kenyataan yang saling berkesesuaian. Logika sederhana jika dapat dicoba seperti kasus pembunuhan tanpa saksi. Misalkan, ada seseorang, sebut saja A, ditemukan pagi hari oleh warga setempat dalam kondisi meninggal dunia. Dan tak ada satu orang pun warga yang melihat kejadian pembunuhan itu. Lantas bagaimana hakim tahu bahwa Z adalah pelakunya? Tentu hal ini telah melalui proses penyidikan, kemudian penyelidikan, dan beralih ke persidangan dengan berusaha secara arif dan bijaksana mengumpulkan teka-teki yang berserakan menjadi satu kesatuan, sehingga tidak ada keraguan. Pasal 183 KUHP mengatur untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana pada seseorang terdakwa, harus terdapat dua syarat. Syarat yang pertama yakni kesalahan terdakwa terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Syarat yang kedua, dengan terbuktinya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah tadi, hakim memperoleh keyakinan bahwa
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Lantas, bagaimana dengan Jessica? Berapa alat bukti yang sah yang diyakini hakim bahwa Jessica lah pembunuhnya? Apa saja fakta-fakta hukum yang membuat hakim memutuskan Jessica bersalah tanpa adanya saksi yang melihat Jessica lah pembunuhnya? Terkait dengan konteks pembunuhan berencana, memang terkadang tidak ada satu saksi pun yang melihat pembunuhan tersebut dilakukan. Nah, guna melakukan pembuktian, maka dapat dilakukan 3 cara. Pertama, pembuktian dengan free bevis atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Tetapi, tergantung alat bukti mana yang diyakini oleh para hakim yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain. Dan jelas sesuai dengan konstruksi pasal 184 KUHP. Itu sebabnya, hakim akhirnya akan memilih minimum 2 alat bukti yang sah, dan hakim yakin bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana tersebut dan atau tidak. Maka hakim akan bisa menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa. Kedua, secara formil, untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak harus ada saksi mata yang melihat perbuatan tersebut. Artinya, jika seorang pelaku pembunuhan menggunakan racun sebagai instrumen delikti atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, kemudian racun tersebut dimasukkan ke dalam minuman, maka tidak harus ada saksi mata yang melihat racun tersebut dimasukkan dalam minuman. Untuk membuktikannya, penuntut umum maupun hakim dapat menggunakan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saling menunjukkan adanya persesuaian, seperti siapa yang memesan minuman tersebut, kemudian minuman tersebut berada paling lama dalam penguasaan siapa, kemudian apakah ketika orang tersebut menguasai minuman, adakah gerak-gerik yang mencurigakan. Jika pertanyaan tersebut dapat ditemukan jawabannya dengan pasti, baik dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, maupun barang bukti lainnya, selama ada persesuaian antara satu fakta dengan fakta lain, maka sudah dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim bahwa dialah pelakunya. Dalam konteks teori, pembuktian yang demikian ini dikenal dengan istilah corroborating evidence. Artinya, bukti yang satu diperkuat oleh bukti yang lain, walaupun bukti tersebut hanyalah sebagai circumstantial evidence. Mari kita analisis fakta hukumnya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, siapakah yang memesan minuman? Jawabannya Jessica. Yang kedua, minuman itu berada paling lama di penguasaan siapa? Jawabannya Jessica, karena ia menguasai kopi sekitar 50 menit di meja nomor 54. Sedangkan sebelumnya, kopi memang berada di penguasaan pihak karyawan kafe yang bertugas membuat kopi, namun itu hanya berselang beberapa menit saja. Kemudian ia serahkan ke meja 54. Selain itu, tidak ada orang lain lagi di meja tersebut selain Jessica, sampai akhirnya korban datang. Hal ini menunjukkan bahwa paling lama penguasaan berada di Jessica. Ketiga, apakah ada gerak-gerik yang mencurigakan saat orang itu menguasai kopi? Jawabannya iya. Mengapa? Karena hanya Jessica yang ada di depan kopi. Berdasarkan tayangan CCTV dan pendapat ahli digital forensik CCTV, yakni Christopher Hadimanrianto, yang dalam pemeriksaannya menyatakan sebagai berikut. Terlihat bahwa ahli digital forensik CCTV melihat pergerakan dan menilai adanya gerak-gerik ketika Jessica duduk dari tepi meja berpindah ke tengah, dan itu menghalangi sudut pandang CCTV karena terhalang oleh bunga yang ada di atas meja. Kemudian pergerakan tangannya yang menutupi kopi dengan paper bag, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar kopi yang diminum korban terdapat racun cyanida? Jawabannya iya, berdasarkan hasil laboratorium forensik. Yang selanjutnya, apakah benar tubuh korban terdapat racun cyanida? Atau ia mati karena penyakit lain? Jawabannya iya, di tubuh korban ada racun cyanida yang melebihi batas normal. Berdasarkan hasil autopsi dan toksiologi lambung, dan tidak benar bahwa kematian korban karena penyakit lain. Nah, fakta-fakta hukum disusun oleh majelis hakim pada halaman putusan 315 sampai dengan 331.
Dari 78 total fakta-fakta hukum yang disebutkan oleh hakim, para majelis hakim memulai fakta hukum dimulai dari awal kenalnya korban dan Jessica sampai kematian korban. Berikut poin-poin fakta hukum yang sangat-sangat penting yang membuat hakim meyakini Jessica lah pembunuhan tersebut. Pertama, kebohongan besar Jessica saat korban bertanya Jessica sedang ada di mana, yang kemudian oleh Jessica dijawab ia masih di jalan. Padahal, berdasarkan bukti CCTV yang secara sah menurut hukum asli dan tidak ada pengeditan frame, menunjukkan dengan tepat saat korban bertanya dan Jessica menjawab sedang ada di jalan. Namun Jessica berbohong padahal CCTV menunjukkan Jessica sudah berada di kafe dan memesan minuman. Yang kedua, ada 3 saksi dari pihak Oliver atau para karyawan yang ketika menyajikan hidangan ke meja Jessica, menyaksikan sedotan berada di dalam kopi. Padahal, berdasarkan SOP Cafe Oliver, sedotan harus diletakkan pelayan di atas tisu yang sudah disiapkan di atas meja oleh pelayan. Padahal, kala itu korban masih sangat lama untuk sampai ke kafe. Sedotan tidak boleh dipindahkan oleh tangan pelayan ke dalam gelas, karena menurut SOP, yang dapat memindahkan sedotan hanyalah pembeli. Yang ketiga, satu-satunya orang yang menguasai kopi sangat lama adalah Jessica, dan tak ada orang lain selain Jessica yang duduk di meja 54. Gerak-gerik perpindahan posisi duduk dari tepi kursi menuju tengah, di mana di depannya terdapat tanaman besar di atas meja, dan menghalangi sorotan CCTV tepat di arah tengah. 4. Gerak-gerik Jessica saat korban keracunan sangat tidak wajar dan berbeda dengan reaksi pada umumnya. Ketika teman korban, yakni Hani, dan juga orang-orang di sekelilingnya yang tidak dikenal oleh korban maupun Jessica, saling bahu-membahu membantu Jessica dan panik, namun Jessica sendiri hanya terdiam. Menurut ahli, saat ada 3 orang kawan, kemudian 1 orang sedang dalam bahaya, dan 2 orang tadi dalam posisi yang sama-sama sebagai teman, maka intensitas kekhawatirannya harusnya lebih banyak dibandingkan tidak dalam posisi berteman. Namun, sikap Jessica saat korban kejang-kejang dan keracunan sangatlah tidak wajar. Yang keenam, bahwa ditemukan oleh ahli ada catatan yang sengaja dihapus oleh Jessica di HP-nya. Catatan itu berisi persiapan Jessica untuk menghadapi proses hukum terkait wafatnya korban. Padahal saat itu Jessica sama sekali belum diperiksa sebagai saksi, apalagi ditetapkan sebagai tersangka. Isi catatan itu berisi kronologis peristiwa pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016, yang dibuat oleh terdakwa, yang berisi sebagai berikut. Selanjutnya, fakta hukum selanjutnya adalah setelah korban wafat, hanya Jessica yang keluar dari WhatsApp group, sedangkan Hani dan Vera tidak keluar. Yang ketujuh, adanya catatan perilaku Jessica oleh kepolisian Australia dengan sebanyak total 15, di mana Jessica mengalami ketidakstabilan emosi, sering mencoba bunuh diri, mabuk-mabukan, pernah terlibat kasus penabrakan terhadap rumah panti jompo. Kemudian adanya permintaan dari pacar korban untuk dijauhkan dari Jessica karena berbahayanya Jessica bagi pacarnya menurut pacarnya tersebut. Dari poin-poin penting fakta-fakta hukum yang saya ringkas tersebut, di sini hakim memiliki keyakinan. Sebab pertanyaan-pertanyaan tadi telah dijawab dan bersesuaian. Terlepas dari teman-teman masih berpihak atau tidak berpihak kepada Jessica, ada dari kalian mungkin tidak setuju Jessica sebagai pembunuhnya, atau kalian setuju dengan Jessica pembunuhnya. Namun hal yang dapat dipetik kita sebagai mahasiswa hukum, bahwa kita dapat menggunakan teori yang telah disampaikan oleh hakim tadi, yakni corroborating evidence. Oleh karena itu, setelah melihat dan membaca keseluruhan putusan, maka teman-teman akan memahami mengapa hakim memutuskan Jessica bersalah. Sebab di luar sana masih banyak orang-orang yang berpandangan bahwa bukan Jessica yang bersalah. Namun berdasarkan dari segi hukum,
dilihat dari unsur-unsur delik maupun dilihat dari fakta persidangan, alat bukti, dan lain sebagainya, maka Jessica, berdasarkan hukum Indonesia, hukum pidana Indonesia, hukum acara pidana, telah tepat dijatuhkan hukuman pidana sesuai pasal 340 KUHP. Sekian dari saya. Apabila ada suatu perkataan yang kurang maupun ada kesalahan, baik dari segi pengucapan, penulisan, maupun video yang ada dalam ini, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Silakan mengkoreksi dengan baik dan benar. Terima kasih. Salam Juris Muda.